Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBLI mau bagi dividen. Nah, kalau kita lihat, dia mau bagi dividen sebesar 319 per lembar saham. Nah, kita baca dulu ya teman-temannya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBLI atau BLI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 319 per saham, yakni sebesar 48,1 triliun atau 80% dari laba bersih tahun buku 2023. Nah, adapun pada tahun lalu BLI telah membagikan dividen interim sebesar 84 per saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibagikan BLI sebesar 235 per saham. Nah, jadi untuk tahun ini dia mau bagi dividen sebesar 235 per saham. Nah, ini sisanya teman-temannya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk tahun lalu ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat untuk tahun lalu yaitu 231 per saham. Dan di tahun ini yaitu 235 per saham. Artinya cuma naik 4 poin ya teman. Hanya naik 4 angka saja. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan agak besar di tahun lalu ya dibandingkan tahun ini. Meskipun labanya besar. Mungkin kalau kita lihat dari kenaikan sahamnya teman-temannya. Nanti kita hitung ya. Oke, kita baca dulu. Dari 48,1 triliun 25,71 triliun akan dibagikan ke pemerintah dan 22,39 triliun dibagikan ke publik, kata Direktur Utama BLI Sulnano dalam konferensi pers rapat umum pemegang saham tahunan grupnya tahun 2023 BLI, Jumat tanggal 1 bulan 3 tahun 2024. Secara rinci, publik akan mendapatkan 25,71 triliun dan pemerintah 22,39 triliun. Publik dan pemerintah pada tahun lalu telah mendapatkan dividen interim sebesar 6,77 triliun dan 5,9 triliun. Sehingga sisa dividen yang akan dibagikan tahun ini adalah 18,94 triliun dan 16,49 triliun. Pada tahun lalu, BLI membagikan dividen senilai 43,5 triliun atau 288 saham. Jumlah tersebut setara 85% dari total laba bersih tahun 2022. Nah, jadi tahun lalu 85%, tapi di tahun ini 80% teman-teman. Ya meskipun masih agak naik ya teman-temannya. Kalau kita lihat 43 ini kan. Nah, untuk tahun lalu di tahun 2022, di tahun ini 48,1 triliun. Naik 5 triliun dibagikan. Tapi ini tahun lalu 85%. Nah, sedangkan di tahun ini hanya 80% itu. Oke, kita baca lagi. Berdasarkan laporan keuangan BLI membukukan laba bersih yaitu 60,43 triliun sepanjang periode tahun 2023. Perolehan laba BLI ini lompat 17,55% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 51,41 triliun. Sementara untuk laba BLI secara bank online angkanya naik 11,12% secara tahunan menjadi 53,15 triliun dari sebelumnya 47,83 triliun. Kenaikan laba bersih didorong oleh pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 8,5% secara tahunan ke level 135,18 triliun per akhir tahun 2023 dari sebelumnya yaitu 124,6 triliun pada tahun 2022. Pada saat yang bersamaan, BBLI juga mencatatkan untuk peningkatan untuk P business income-nya sebesar 10,34% secara tahunan menjadi 20,74 triliun pada tahun 2022. Pendapatan ini sebesar 18,79 triliun. BBLI juga mencatatkan kenaikan pendapatan 16,48% secara tahunan menjadi 28,94 triliun dari sebelumnya menjadi yaitu 24,84 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya memang ada kenaikan labanya. Tapi untuk bagi dividennya itu berkurang ya teman-temannya. Tahun lalu 85% dari laba bersihnya. Tapi di tahun ini hanya 80% ya teman itu. Dan kalau kita lihat untuk dari kenaikan harganya, nah coba kita bandingkan ya teman-temannya. BBLI ditutup di hari Jumat kemarin sekitar 6.125. Nah, jadi 6.125, sedangkan dia bagi dividennya ya teman-temannya, yaitu kalau kita lihat tadi itu sebesar untuk tahun ini 235 per saham. Nah, jadi kalau saya hitung ya teman-temannya, artinya sekitar 3,85% untuk tahun 2024 ini. Oke, coba kita lihat ya. 6125
kita kurang 385%. Nah, artinya sekitar 3,85% teman-teman. Itu. Jadi kalau menurut saya sih agak kurang worth it ya teman-temannya. Kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu, nah tahun lalu 231 per saham teman-teman. Sedangkan di tahun ini 235, hanya naik 4 poin. Oke, coba kita lihat di tahun lalu, di tahun 2023 ya teman-temannya, dia mau ini rapat juga ya teman-teman. Nah, di sini ya dividennya. Kalau kita lihat teman-teman, yaitu di harga hiknya yaitu 4.820. Nah, coba kita hitung. 4.820. Artinya kalau saya dapatkan tadi ya teman-temannya sekitar 4,8%. Nah, jadi lumayan di tahun lalu ya teman-temannya dia bagi dividen dibandingkan tahun ini. Nah, jadi kalau teman-teman hold dari ini ya, untuk dapatkan dividennya lebih besar di tahun 2023 ya teman-teman dibandingkan di tahun 2004. Nah, ini untuk nama tuh pembagian dividen ya teman-temannya, bukan tahun bukunya itu. Nah, jadi kalau saya lihat sih yang paling menarik tuh di tahun 2023 pada saat dia bagi dividennya itu. Nah, kalau dia di tahun 2023 itu besar juga ya, 4,8% dibandingkan di tahun ini yaitu 3,85%. Ya, kalau kita lihat dari segi kenaikan harganya teman-teman. Kalau misalkan harganya sama seperti tahun lalu, misalkan di 4.820, itu pastinya menarik banget teman-teman. Atau di harga 5.000 untuk harga saham BBLI. Pasti menarik untuk dapat dividen sekitar 235 ini. Itu. Tapi kalau di harganya sudah 6.000-an ini, pastinya nggak menarik ya teman-temannya. Jadi kita cuan tuh untuk setahun tuh ya sekitar 3,85%. Itu. Tapi kalau kita hitung dari capital gain-nya juga, pasti untungnya lumayan juga sih teman-teman. Itu. Jadi kita untung dari sahamnya dan juga dari nama itu dividennya. Ya, kalau kita hitung lumayan juga sih teman-teman kenaikan saham BBL ini teman-teman. Ya, kalau nggak salah sih hampir 10% ya teman-temannya. Nah, kalau kita hitung artinya memang cuan dari nama itu capital gain-nya dibandingkan dividennya itu. Ya, kita anggap saja untuk dividen ini pemanisnya teman-teman. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang nggak masalah. Setiap tahun dapat dividen itu nggak masalah sama sekali. Yang penting cuan, yang penting dapat, itu aja. Yang penting dia itu tidak nama tuh menurun untuk nama tuh pembagian dividennya. Ya, meskipun pada saat corona kemarin dia menurun ya teman-temannya, kita lihat di tahun 2020 ya teman-temannya. Nah, ini di tahun 2021 ya dibagikan. Nah, 98 ini paling kecil banget ya teman-temannya. Ya, karena kemarin tuh karena corona, tapi dia naik terus teman-teman dari tahun ke tahun. Nah, ini ya meskipun di tahun 2020 kita bandingkan di tahun 2019 ya kecil ya teman-temannya, ya dikarenakan corona kemarin teman-teman itu. Tapi di tahun 2024 ini dia mau bagi dividennya teman-temannya di tahun buku 2023 itu lumayan bagus teman-teman, lumayan besar juga untuk bagi dividennya. Ya, tapi kalau kita lihat untuk nama tuh dividen yield-nya kecil teman-teman. Kalau kita ambil dari harga ini tadi teman-teman, lebih besar di tahun 2023 pada saat dibagi dibandingkan di tahun 2024 itu. Ya, menurut saya sih ya kalau misalkan teman-teman ini ya kalau teman-teman mau dividen harta ya nggak cocok ini teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan pada saat estate-nya nanti apakah ada bantingan? Menurut saya sih nggak ada sih teman-teman. Ya kecil banget ini. Misalkan dia ditutup di harga di 6.000-an, paling hanya 3% teman-teman. Ya paling bantingannya hanya 2% nantinya itu. Menurut saya sih nggak masalah itu teman-teman. Nanti naik lagi saham BBL ini. Ingat saham bank ini nggak pernah mengecewakan ya teman-temannya. Coba perhatikan. Selalu mencetak laba terus dia dari tahun ke tahun. Apalagi mencetak rekor terus labanya. Beda sama seperti lain ya teman-temannya itu. Ya karena bisnis bank ini apalagi big bank ini tidak pernah mengecewakan. Saham BBLI, BCA, terus juga BNI dan juga Mandiri itu. Ya, kalau kita lihat untuk ya tahunnya untuk dividennya kecil memang teman-teman dibandingkan di tahun lalu. Ya, beda 1% sih kalau kita hitung tadi ya itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham BBL ini? Ya, kita lihat dia sempat cetak ATH ya di harga 6.375. Lumayan juga ya teman-temannya dia bisa mencetak ATH. Nah, apakah dia nanti akan turun ya? Kalau misalkan turun di sini titik supportnya kalau kita lihat sih di 5.950 itu. Ya kalau misalkan dia jebol sini menarik sih teman-teman untuk dividennya itu, tapi nggak mungkin sih menurut saya. Apalagi saham BBL ini bagus sih, kecuali kalau ada
beta apa buruk, pastinya jatuh banget teman-teman itu. Nah, jadi gimana menurut teman-teman untuk saham BBL ini? Apakah teman-teman ada hold dari zaman COVID itu cuannya sudah besar banget ya teman-teman, apalagi dapat dividen terus dari tahun ke tahun. Itu gak masalah sama sekali. Ya, kalau kita hitung tadi ya memang gak kecil sih, karena dia bagi dividennya untuk tahun buku 2023 itu hanya 80%. Sedangkan di tahun 2022 dia 85%. Nah, beda jauh ya teman-teman itu. Itulah kenapa di tahun 2023 kemarin dia bagi dividennya lebih besar dibandingkan di tahun 2024 ini itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham BBL ini. Ya, kalau kita lihat pastinya akan ada kenaikan ya teman-temannya. Pastinya open cup teman-teman itu. Tahun lalu ini dia teman-temannya. Nah, dia turun dulu dia teman-teman pada saat rapat umum. Nah, pada saat DSD-nya dia naik ya teman-temannya. Nah, naik terus dia. Gak ada masalah teman-teman, dia naik terus dia teman-teman pada saat XD-nya, bukan malah nurun dia teman-teman itu. Ya, kalau misalkan dividennya nggak terbesar ini ya pastinya nggak terlalu menarik sih. Nah, pastinya nggak terlalu diminatin juga sih. Tapi ya kalau untuk jangka panjang pastinya diminatin teman-teman itu. Ya, kalau dapat dari tahun ke tahun nggak masalah, itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham BBLI. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih ada hold saham BBLI dari COVID? Atau teman-teman baru beli di tahun lalu, atau baru beli kemarin video saya ini teman-teman itu. Nanti saya akan bahas lagi ketika mau comeback atau exit nanti teman-teman untuk saham BBL ini itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan saham BBLI mau bagi dividen. Ya, bagi dividennya lumayan menarik sih teman-teman, meskipun tidak lebih besar dibanding tahun lalu. Kalau kita lihat nama tuh ya tahunnya teman untuk dividennya itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.